hari ini juga majelis menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum para penggugat, apakah menyampaikan gugatan itu pembacaan gugatan itu dibacakan atau dianggap dibacakan. Tapi karena ada keinginan dari kuasa hukum para tergugat untuk dibacakan, maka kami tadi membacakan secara detail gugatan nomor 1000 garing PDTG dari 2025 tentang perbuatan melawan hukum. Minta sebaiknya dibacakan ya, karena supaya jelas, dan ini kan banyak yang menyaksikan, yang menonton, supaya gugatannya betul-betul kita semua mendengar. Disilakan poin-poin penekanan saja yang dibacakan, karena kita juga ada pihaknya. Penggugat 1 atas nama Nikita Mirjani, penggugat 2 atas nama Ismail Marzuki, tergugat 1 Dr. Reja Gladys Priyantisari, tergugat 2 Dr. At-Taubah Mufid. Kemudian yang mulia, alamat dari masing-masing tergugat mohon dibacakan, karena kita meragukan alamat dari klaim kami yang mulia. Iya, begini, cukup, silakan dilanjut. Kami lanjutkan yang mulia. Tentang kewenangan mengadili, kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku. 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan pada adanya ketentuan pasal 118 ayat 1 AIE yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. 2. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, para tergugat bertempat tinggal, berdomisili dan atau beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Presiden C35 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian bahwa gugatan ini diajukan para tergugat sesuai dengan ajas hukum perdata, yakni ajas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka oleh karena itu para tergugat beralamat, berdomisili dan atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan penggugat 2 dalam kesehariannya membantu penggugat 1 dalam melakukan pekerjaan untuk mencari kerjasama komersial. Kemudian bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 adalah pihak yang memproduksi dan atau menjual produk perawatan kulit yang menjadi objek pembicaraan kerjasama promosi, dan juga pihak yang melakukan kesepakatan bersama dengan penggugat 1 melalui penggugat 2. Penggugat dilibatkan semata-mata karena menjadi penerima pembayaran transfer sebagian dana atau uang muka untuk pembelian unit rumah yang didalilkan bersumber dari kesepakatan para pihak. Tidak dimintai tanggung jawab ganti rugi, namun dimohonkan tunduk pada putusan demi kelengkapan subjek sengketa. Silakan. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Poin berikutnya adalah tentang adanya dasar hukum perikatan yang terjadi secara lisan dan elektronik melalui via aplikasi WhatsApp, dan tentang uraian kronologis dan atau peristiwa hukum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 adalah punya legal standing dan seterusnya, kami yang bacakan. Kemudian kami lanjutkan bahwa baik penggugat 1 maupun penggugat 2 pada awalnya tidak mengenal tergugat 1 dan tergugat 2, namun pada sekitar 2 November 2024 tergugat 1 berusaha mencari informasi tentang Nikita penggugat 1 atau Nikita Mirjani melalui penggugat 2 atau Ismail Marzuki, ya,
untuk keperluan bersilaturahmi serta ingin menjalin hubungan kerjasama terkait dengan adanya produk kecantikan milik tergugat satu, bahwa kemudian antara penggugat dengan tergugat satu, penggugat dua dan tergugat satu menjalin komunikasi yang kemudian disampaikan oleh berkomunikasi bertiga melalui sambungan telepon antara Oki Pratama dengan penggugat dua dan tergugat satu. Kapan bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan penggugat satu atau kita, Mirzani? Kemudian dijawab oleh tergugat dua bahwa akan menghubungi penggugat satu dan atau Nikita Mirzani. Kemudian menjawab malas kalau mau ketemu tidak menghasilkan uang. Pada tanggal 14 November terjadi percakapan melalui sambungan telepon antara Ismail Marzuki penggugat 2 dengan tergugat 1, di mana dalam percakapan tersebut tergugat 1 memaksa meminta kepada Ismail atau penggugat 2 bahwa atas permintaan tergugat percakapan tersebut antara Ismail dan tergugat 1, maka penggugat 2 menyampaikan kepada penggugat 1. Kemudian penggugat 1 memberitahukan kepada penggugat 2 bahwa penggugat 1 mau mereview produk skincare Reza Gladys atau tergugat 1 setelah dilakukan perbaikan. Ini majelis sudah membuatkan rencana jadwal sidang. Jadi ini sudah kita buatkan. Perlu kita bacakan atau langsung tanda tangan, masa Pak Bukan? Langsung Tanda tangan. Oke, silakan. Boleh difoto. Mana Bang, masih sidang? Sabar. Siapa dulu nih? Ya. Oke, kita mulai ya. Bang, agendanya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu ya. Hari ini kami telah melaksanakan persidangan laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Nah, tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa dalam proses persidangan hari ini ya, yang pertama adalah adanya penambahan salah satu kuasa baru dari para tergugat ya, atas nama Raffi ya, dan tadi sudah disampaikan ke majelis dan kami sudah melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian yang kedua adalah hari ini juga majelis menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum para penggugat, apakah menyampaikan gugatan itu pembacaan gugatan itu dibacakan atau dianggap dibacakan. Tapi karena ada keinginan dari kuasa hukum para tergugat untuk dibacakan, maka kami tadi membacakan secara detail gugatan nomor 1000/PDTG dari 2025 tentang perbuatan melawan hukum. Mulai dari posita, kemudian mulai dari posita petitum ya, tuntutan kami dalam perkara aku. Nah, kemudian dalam perkara ini juga tadi disampaikan majelis hakim akan dilaksanakan sidang berikutnya adalah jawaban dan eksepsi dari para tergugat, dan itu dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 secara ekord ya, secara elektronik ya. Itu nanti akan dilakukan oleh para tergugat untuk melakukan jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Begitu. Bang, poin keseluruhan tadi ada berapa? Silakan Bang Usman. Poin keseluruhan tadi. Apa itu? Poin tadi yang dibacakan. Jadi gini ya, kami pertama itu menguraikan satu soal adanya peristiwa hukum terkait dengan kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik. Ya, dalam gugatan tadi kami membacakan poinnya itu adalah terkait dengan adanya kesepakatan yang pertama adalah antara Mail dan Reza Gladys ya. Di mana dalam percakapan tersebut tadi sudah dibacakan oleh kami, teman-teman media mungkin ingat bahwa itu ada
permintaan untuk minta aku baiknya bagaimana, ya kan, kalau deal aku kirim nomor rekening, terus dijawab sama siapa, RG, dia bilang oke Mail, kita deal ya, gitu kan, dengan angka yang sudah disepakati adalah 4 miliar. Oke, nah angka itu kemudian ya diingkari ya oleh para tergugat, dalam hal ini RG dan suaminya, ya, dengan mendalilkan bahwa itu adanya keterpaksaan. Ya, keterpaksaan itu dalam hukum perdata mestinya kalau kita bicara formil dari keterpaksaan itu lakukan pembatalan atau penolakan terkait dengan sudah ada kesepakatan itu. Karena apa? Peristiwanya sudah terjadi, uang sudah berpindah. Baru kemudian ya dikatakan ada keterpaksaan. Kemudian